dasar itu muncul ke kami. Sebelum nanti di akhir saya ingin menyampaikan terkait dengan P3K. Secara filosofi mungkin saya ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya pandangan disiplin itu sendiri dari dua sudut pandang. Terkadang kalau kita lihat dari sudut pandang ASN atau baik PNS maupun P3K sebenarnya, yang pertama, apakah mereka sudah tahu mereka ini sudah melakukan kesalahan atau tidak? Seperti kita ketahui ada 4,2 juta ASN termasuk P3K di Indonesia. Mulai dari profesor sampai dengan tamat SMP, SMA juga ada. Dari sisi kompetensi, mulai dari hacker sampai dengan udah MOS, masih kedokteran juga ada. Jadi begitu beragam kompetensi ASN, kompetensi PNS maupun P3K kita. Oleh karena itu nuansanya akan sangat berbeda. Jadi ketika kita membuat peraturan, pertanyaan besarnya apakah peraturan tersebut bisa implementatif atau tidak. Terlalu bersemangat kami di Kementerian Pusat untuk membuat peraturan tidak implementatif juga tidak ada gunanya. Oleh karena itu saya ingin mengajak bahwasanya apa sebenarnya pemberian tujuan dari penegakan disiplin itu. Berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 2014, tujuan penegakan disiplin itu adalah untuk memastikan kita itu bekerja berdasarkan memastikan kinerja, capaian target kinerja. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan untuk menghukum. Kami ingin memastikan para ASN baik PNS maupun P3K itu bekerja sesuai dengan capaian target kinerjanya. Kalau Bapak Ibu sudah mencapai target kinerja dengan pola seperti apa, maka disiplin ASN pun akan berubah. Dia memang sangat dinamis. Kalau sekarang mungkin yang paling banyak itu permasalahannya adalah terkait dengan jam kerja. Tunus nanti ke depan itu menjadi masalah yang mendasar. Data yang kita miliki, pelanggaran terbanyak itu ada dua. Yang pertama itu terkait dengan data absensi, keterlambatan dan sebagainya di bekerja. Dan yang kedua itu terkait dengan perselingkuhan, dan perceraian. Sungguh miris karena ini banyak yang terjadi. Dan yang ketiga itu yaitu terkait dengan netralitas. Dari tiga data besar inilah kita coba olah. Dan untuk yang permasalahan pertama terkait dengan jam kerja, ini sangat dinamis karena ke depan kalau kita sudah sebagaimana arahan Menpan-RB kita sudah menerapkan work from anywhere, maka otomatis mekanisme disiplin jam kerja ini bisa juga akan berubah. Tapi at least hingga saat ini pelanggaran terbesar itu masih terkait dengan disiplin jam kerja. Terus kemudian dari sisi ASN juga kadang-kadang ASN ini nggak mengerti apakah dia ini sedang atau sudah melanggar, karena ketidaktahuan dia terhadap pengaturan terkait dengan disiplin ini. Jadi kata orang bijak, rasanya kurang tepat kita menghukum orang-orang yang tidak tahu. Oleh karena itu para pengelola pegawaian, poin terpentingnya adalah memastikan bahwasannya para ASN tahu bahwasannya dia sedang atau sudah melanggar. Yang ketiga, saya kira apakah mereka tahu sanksi yang akan mereka dapat ketika dia melakukan suatu tindakan disiplin, pelanggaran terhadap peraturan maupun undangan. Terus kemudian setelah mereka tahu, apakah kemudian para ASN ini juga memiliki hak-hak ataupun pendampingan dalam proses penegakan disiplin ini? Para ASN masih belum.
yang ada di yang sampai ke kami di Direktorat Lembaga dan Kepegawaian Daerah, hampir 60% ASN itu tidak merasa bosan di sekolah karena mekanisme yang dianggap begitu rumit dan kecilnya kurangnya sosialisasi terhadap disiplin itu masih relatif rendah. Dari sisi organisasi, kita juga melihat bahwasannya tanggung jawab itu ada dalam kita. Jadi kalau seandainya kita terkait dengan disiplin ASN, siapa yang melaksanakan memiliki tanggung jawab itu tetap pada kita. Di PNS mungkin sudah clear. Di sisi P3K memang walaupun tanggung jawabnya sudah clear, diminta masing-masing daerah. Seperti disampaikan oleh Ibu Kantrek, diminta masing-masing daerah untuk segera membuat peraturan sendiri terkait dengan disiplin P3K. Hingga saat ini tidak sampai 1% yang melaporkan ke kami bahwasanya sudah membuat peraturan mengenai P3K. Kami sadar cara ini masih baru dan yang paling banyak perlu kami laporkan Pak Deputi bahwasanya teman-teman daerah juga belum tahu bahwasanya mereka harus buat. Yang kedua, mereka mau buatnya seperti apa juga belum. Untuk itu, saya kira pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang baik sekali untuk mendorong bagaimana nanti kami dari sisi Kementerian Dalam Negeri akan mendorong Bapak Ibu untuk segera membuat peraturan mengenai disiplin P3K ini dan mungkin standarnya ataupun bentuk disiplinnya seperti apa itu akan dibuat standar. Kami mohonkan mungkin ada guidance dari BKN atau Kemenpan untuk memastikan yang dibuat oleh teman-teman daerah ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Kami bisa mendorong, bisa mendorong kecepatan pembuatan peraturan tersebut, tapi memang guidance besarnya belum ada. Ya, karena kalau kita diskusi terkait dengan daerah dipersilakan untuk membuat peraturan P3K, maka bolanya sangat liar. Karakteristik lokal wisdom masing-masing daerah begitu besar. Guidance yang utama, yang paling utama adalah petunjuk teknisnya tetap mengikuti PNS, sedapatnya mengikuti PNS, sehingga disiplin P3K karena karakternya berbeda. Perpanjangan apakah seorang P3K itu di perpanjang atau tidak adalah kinerja. Jadi karena outcome atau output yang di ujung yang dikunci, apakah kemudian persis sama dengan PNS atau tidak, itu bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Karena kalau kami di PNS harus memastikan bahwasannya PNS itu bekerja by rule nih, tahap per tahap. Ketika P3K based on output dia berkinerja, ketika tidak berkinerja tidak diperpanjang lagi lah kontraknya. Karena perbedaan karakter ini menjadikan masing-masing daerah itu akan bisa jadi membuat peraturan yang sangat berbeda masing-masing daerah. Oleh karena itu butuh guidance. Nah, paling gampang guidance-nya itu guidance yang ada petunjuk yang ada di PNS. Kami berharap seperti itu. Walaupun kalau kita sadari tidak bisa apple to apple langsung. Karena targetnya berbeda. Itu yang ketiga. Berikutnya dari sisi organisasi, dari sisi daerah. Kalau kita melihat dari sisi mekanisme yang ada, penegakan
penegakan disiplin yang ada di daerah karena 3 hal besar. Yang pertama yang paling banyak itu terkait dengan jam kerja, yang kedua terkait dengan perselingkuhan perceraian, yang ketiga itu terkait dengan netralitas. Jam kerja kita akan sementara menggunakan pengaturan yang lama sambil menunggu pengaturan yang muncul. Kemudian terkait dengan perselingkuhan sudah clear, dan yang paling berat saat ini sedang kita identifikasi terkait dengan netralitas. 2024 sebentar lagi, para ASN juga harus siap-siap dengan mekanisme yang terjadi, dan mari kita tetapkan posisi netralitas, walaupun ini menyampaikannya gampang adalah organisasi yang berhasil, terutama teman-teman di daerah. Kalau saya, Pak Diomo, Bu Julia mungkin relatif landai di teman-teman daerah, kami sangat sadar begitu besar tantangan yang ada di daerah. Beda warna, beda kebijakan, beda harapan dan lain sebagainya. Kami sangat peduli karena itu di dalam tahapannya nanti pasti akan ada semacam treatment. Sebelum pelaksanaan biasanya ada MOU dulu antara Bawaslu, Kemendagri, BKN, dan KSN serta Bawaslu. Nanti kita akan MOU terus kemudian proses pelaksanaan. Intinya kami ingin memastikan para ASN itu netral, walaupun tidak sepenuhnya bisa 100% tidak jamin. Tapi paling tidak sudah tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan. 3 hal besar tadi, kendala terbesar yang data yang sampai ke kami, kendala terbesar itu implementasi yang pertama, prosedur yang tidak dilalui. Maksudnya para BKD tiba-tiba rata-rata mendapatkan penyakit ini sudah akut, orang sudah tidak masuk selama 45 hari, tiba-tiba mau dihukum. Tapi yang terjadi di OPD, prosedur yang terjadi di OPD itu tidak dilakukan, tidak dilalui. Harusnya para pimpinan atau atasan langsung sudah melalui proses pengawasan di awal, kemudian ketika sudah itu dilakukan barulah kemudian BKD. Tidak ujuk-ujuk diperiksa di inspektorat, BKD harus melakukan proses penjagaan disiplin. Sekali lagi penyampaiannya mungkin gampang, dalam implementasi cukup berat. Kenapa? Karena di kita di Indonesia begitu besar, ada ketimuran. Kadang-kadang kalau di Jawa bilang ibu bapak ibu. Kalau di bahasa Indonesia lebih kepada mungkin pembiaran. Kalau saya bilang kan mungkin pembiaran dari atasan. Oke, biarin dulu, kasihan dan seterusnya. Tapi ketika sudah akut, lapor ke BKD kita hukum. BKD kemudian bingung, karena yang lapor kami kan orang BKD, Pak, tiba-tiba prosedurnya dilalui atau tidak. Nah, itu dia dilalui, tiba-tiba dia minta hukum. Malah BKD dihukum itu harus segera menghukum. Nah, itu yang permasalahan paling mendasar. Yang kedua, permasalahan kedua adalah penegakan disiplin. Mekanisme penegakan disiplinnya memang belum terkorelasi antara kinerja dengan disiplin. Maksudnya begini, kalau seandainya logikanya jika kinerja baik, jika disiplin baik, maka kinerja akan baik. Kalau kinerja kalau dia bekerja berdasarkan prosedur, rule-nya benar, tahapannya benar, maka otomatis kinerja juga akan naik. Tapi yang terjadi belum connect nih antara kinerja dengan disiplin. PP 94 BKN tahun 2002 ini sudah menangkap itu, bahwasannya bagaimana pola kinerja disiplin ini dikaitkan dengan dalam tanda kutip TKP. Kenapa? Sebelumnya tidak berjalan baik karena tidak langsung berasal ke individu. Tapi kalau sudah terkait dengan tunjangan, mudah-mudahan terkait dengan individu. Dan beberapa provinsi sudah mengimplementasikan ini, Pak. Sudah sangat baik. Dia sudah yang tadinya nggak pernah muncul di kantor tiba-tiba muncul nih. Kenapa? Karena ada
dia tidak berdisiplin, maka sekian persen tunjangan itu akan berkurang. Beberapa provinsi sudah mengimplementasikan dan ternyata sangat efektif. Nah, mudah-mudahan nanti ketika PP gaji yang